Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Leadership dan Manajemen PAI dengan dosen pengampu Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dadang Rajiman dengan NIM 11/2021-1024. Yang kedua yaitu saya sendiri, Eva Siti Nur Fauziah dengan NIM 11/2021-1035. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal Susanto dengan NIM 11/2021-1068. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Leadership dan Manajemen PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam manajemen dan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi. Karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi di dalam organisasi itu harus ada yang namanya pemimpin dan harus ada yang dipimpin, yaitu bawahan atau anggotanya. Jadi tidak ada yang disebut organisasi tanpa ada kepala kepemimpinan. Misalnya sekolah harus ada kepala sekolahnya. Negara harus ada pemimpin negaranya, yaitu contohnya presiden. Nah, sama di dalam organisasi pun harus ada pemimpin dalam organisasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang peran kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin itu banyak sekali perannya, tapi di sini saya mengutip 3 peran seorang pemimpin yang paling penting, yang paling urgent. Yang pertama ialah seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang sangat bijaksana, yang sangat tepat. Jadi tidak boleh seorang pemimpin mengambil keputusan secara sembrono. Jadi harus bijaksana agar bisa diterima oleh semua pihak. Jangan sampai seorang pemimpin salah dalam mengambil sebuah keputusan. Peran kepemimpinan yang kedua ialah yaitu untuk mengendalikan suatu konflik di dalam organisasi tersebut, mengendalikan emosional di dalam suatu organisasi, mengendalikan sesuatu pertikaian yang ada di dalam organisasi, mengendalikan sesuatu masalah yang ada di suatu organisasi tersebut. Dan peran kepemimpinan yang ketiga yaitu seorang pemimpin harus bisa membangun pola pikir manusia agar manusia itu harus terus berubah. Jadi seorang pemimpin harus bisa membujuk anggotanya agar bisa memiliki tujuan yang sama, karena organisasi itu mempunyai visi misi yang sama. Yang terakhir ialah fungsi kepemimpinan. Di antaranya membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin di antaranya adalah teknik kepemimpinannya, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya itu timbul kesadaran diri untuk bisa melaksanakan tugas apa yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Nah, setiap pemimpin harus memahami, harus tahu apa teori kepemimpinan itu. Mengapa demikian? Karena untuk membangun tim yang kuat.
Nah, berbicara tentang teori kepemimpinan ini sangat beragam dan relevan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori kepemimpinan menurut para ahli diantaranya. Yang pertama yaitu teori sikap. Dalam konteks kepemimpinan ini, teori sikap ini membantu pemimpin memahami bagaimana sikap mereka dan sikap orang lain memengaruhi hubungan dan kinerja tim. Ini melibatkan kesadaran tentang bagaimana sikap terhadap tugas, rekan kerja, dan situasi memengaruhi cara pemimpin berinteraksi dan memimpin. Pemimpin yang memahami teori sikap ini dapat lebih aktif dalam memotivasi, mempengaruhi, dan menginspirasi timnya. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dalam kepemimpinan menekankan perilaku yang spesifik dan dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilan pemimpin. Teori ini menyoroti peran perilaku pemimpin dalam memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota tim menuju tujuan bersama. Yang terakhir yaitu ada teori situasional. Dalam kepemimpinan menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi atau konteks tertentu. Nah, ini berarti bahwa pemimpin perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti tugas yang dihadapi, keterampilan dan motivasi anggota tim, serta lingkungan kerja saat memilih pendekatan kepemimpinan yang paling sesuai. Manajemen adalah suatu pandangan yang bersifat lebih umum, menyatakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Artinya, manajemen merupakan suatu kepedulian untuk mengaplikasikan tujuan atau kemudian manajemen memiliki 4 istilah, yaitu proses, seni, manusia, dan tujuan. Untuk yang pertama yaitu proses, menunjukkan bahwa manajemen adalah cara kerja yang sistematik pada suatu lembaga dalam melakukan atau menyelesaikan suatu yang baru dikerjakan. Kemudian yaitu seni, merupakan menunjukkan bahwa manajemen merupakan waktu kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam memainkan suatu peran yang berfungsi sebagai panutan dalam lingkungan tertentu, baik dalam berperilaku maupun dalam bekerja. Manusia menunjukkan bahwa manajemen melibatkan manusia dalam bekerja, baik sebagai individu maupun kelompok, karena suatu organisasi dibentuk pada dasarnya disebabkan karena adanya kepentingan manusia di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu tujuan, menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu tanpa adanya tujuan, maka dibuatlah manajemen agar sesuatu itu dapat diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kesimpulannya, bahwa keduanya memainkan peran penting dalam mengarahkan, mengelola, dan memotivasi individu atau kelompok dalam konteks keagamaan. Leadership PAI melibatkan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kepedulian terhadap kesejahteraan spiritual umat. Manajemen PAI mencangkup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks pengajaran dan administrasi sekolah Islam. Keduanya harus berjalan seiring untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang komprehensif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.